Halo teman-teman, kita kembali lagi di materi tentang Carl Rogers, Person Center, sekarang masuk ke bagian yang ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita akan masuk di dalam psikoterapi. Kalau teorinya, Rogers ini teorinya disebut Person Center, tapi di dalam psikoterapinya disebut Client Center Therapy. Ini istilah yang terkenal. Jadi terapi yang berpusat pada klien. Ya. Nah, terapi ini termasuk psikoterapi yang sifatnya non-direktif. Ya. Konseling atau terapi yang sifatnya non-direktif itu artinya pusatnya adalah klien atau konseli, bukan konselor. Kalau yang direktif itu kebalikannya, pusatnya konselor. Jadi konselor ini seperti kayak mengobati gitu, kayak mengobati klien tuh kayak pasien gitu, udah kamu nurut, saya kasih saran, saya kasih masukan, bla 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 bla. Nah itu direktif. Sedangkan kalau non direktif bukan begitu. Pusatnya malah klien atau konselingnya, bukan konselornya. Di sini metode perawatan psikis dengan berdialog antara konselor dan konseli agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self dan actual self. Ya, ingat ya, kira ada konsep diri atau actual self-nya dengan ideal self-nya ini kalau bedanya terlalu jauh gitu ya, maka terjadi ketidaksesuaian. Nah, ini yang perlu dikonseling ya. Nah, kemudian tujuan dari konseling itu membina kepribadian konseli atau klien secara integral. Apa arti integral itu? Dijelaskan bahwa integral itu berarti struktur kepribadiannya tidak terpecah antara gambaran diri dengan kenyataan, tanggung jawab dan kemampuan dirinya ini menyatu, begitu ya. Jadi nggak misah-misah. Kemudian juga supaya konseli atau klien ini bisa mandiri, bisa berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi seharusnya kalau counseling yang model client center ini, karena sifatnya non-directive, pusatnya ke klien, kalau sudah berhasil, mungkin beberapa kali pertemuan sampai benar-benar dia bisa menjadi integral, harusnya ke depan-depannya nggak sedikit-sedikit harus counseling lagi. Karena dia sudah bisa mandiri, ya klien ini bisa mandiri, bisa memecahkan masalahnya sendiri, termasuk ke depan-depan. Harusnya kemudian dalam hal ini juga yang diperlukan adalah keterampilan konselor. Ya, sekalipun pusatnya itu pada klien, pada konseli, bukan berarti konselornya bisa sembarangan. Ya. Tetap konselornya ini harus punya skill, punya keterampilan, paling tidak untuk jadi fasilitator yang memfasilitasi klien atau konseli dapat memahami dirinya sendiri, permasalahannya sendiri. Kemudian yang diperlukan lagi adalah kesiapan konseli untuk menerima bimbingan. Ingat, karena ini sifatnya non-direktif, pusatnya pada klien, pada konseli, maka kalau konselinya dia merasa nggak siap untuk dibimbing, atau nggak percaya dengan yang membimbing, tidak percaya dengan konselornya, ya repot gitu. Yang nggak akan jalan, konseling tidak akan jalan. Jadi di dalam konseling itu yang prinsipnya adalah konseli atau kliennya itu dia secara sadar, dia memang menyadari, ya saya butuh bantuan, dan dia percaya dan siap untuk dibimbing oleh konselor atau fasilitator. Dan yang ketiga adalah taraf intelijensi atau kecerdasan dari konseli atau kliennya itu juga cukup memadai. Karena yang menyelesaikan masalah di sini bukan konselor, tetapi siapa? Klien itu sendiri, konseli itu sendiri. Sehingga kalau konseli atau klien itu sendiri kecerdasannya, intelijensinya ini kurang, ya sulit kan untuk mengintrospeksi diri, untuk melihat permasalahan diri sendiri, membandingkan antara konsep diri dengan idealnya, dengan kondisi pengalaman. Itu kan butuh kecerdasan yang cukup untuk bisa mengintegrasikan itu semua sehingga jadi integral. Nah ini maka perlu, kalau yang kecerdasannya di bawah rata-rata mungkin kurang tepat menggunakan terapi yang berpusat pada klien ini. Nanti ada contoh-contoh terapi yang lain besok kalau kalian mengambil mata kuliah terapi, psikoterapi. Nah, teknik konselingnya di dalam client center terapi ini, pertama harus ada yang namanya acceptance, di mana konselor ini harus menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala masalahnya dan menerima secara netral. Masih ingat ya, ada di dalam dinamika psikologisnya Rogers ini ada yang namanya positive
regard, di mana seseorang itu ketika diterima secara positif, maka orang itu juga merasa puas dan bisa menerima dirinya sendiri. Sehingga besoknya dia juga bisa menerima orang lain secara positif. Nah, di sini konselor atau fasilitator itu harus pertama menunjukkan sikap ini. Dia bisa menerima konselingnya ini apa adanya, gitu ya, memberikan positif regard. Jadi kalau konselor belum apa-apa lihat konselingnya atau baru berapa kalimat mendengar dari konselingnya, dia udah merasa, wah ini orangnya lebay, wah ini orangnya sok ini, wah ini orangnya ini banyak berkayal. Nah, ketika konselor sudah mulai nggak bisa menerima apa adanya, ini akan sulit, untuk proses berikutnya akan sulit, karena harus ada sikap acceptance, di mana konselor ini belajar menerima konseling apa adanya. Kemudian ada yang namanya congruence, ya, kesesuaian tadi kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Ya, di sini yang harus congruence apa? Konselornya dulu harus congruence. Kalau konselornya aja nggak congruence, repot gitu ya. Antara kata dan perbuatan ini juga harus konsisten, ya, harus integritas gitu. Nah, ini jangan sampai konselor sendiri janjian, oke kita konseling hari Selasa pukul 18, akhirnya konselingnya sudah siap datang, ternyata konselornya yang nggak datang-datang, atau ngomong, oh maaf batal, ada janjian yang lain, diganti, udah diganti lagi besoknya batal lagi. Nah, ini kan menunjukkan konselornya sendiri ini nggak konsisten, nggak congruence, ya, atau kelihatan konselornya sendiri malah kelihatan panik. Kalau dia dengarkan konselingnya dia malah gampang terpengaruh sama konselingnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi konselor sendiri ini harus congruence dulu. Dia sendiri harus sudah mantap dengan dirinya, konsep dirinya dia sudah terima, dan ideal self-nya dengan konsep dirinya ini perbedaannya nggak terlalu jauh. Dari konselor itu harus beres dulu sebelum dia bisa menjadi terapis untuk pendekatan yang client center. Kemudian yang ketiga itu adalah understanding, teman-teman, memahami. Konselor harus dapat secara akurat memahami empati dari sisi atau perspektif konseling, dari dunianya konseling, sebagaimana dilihat dalam diri konseling itu. Jadi saya punya pengalaman, teman-teman, waktu saya remaja, saya ini datang ke konselor dan saya cerita bahwa saya ini sedang mengalami rasa tertekan, depresi, minder yang sangat-sangat berlebihan pada waktu itu karena dibully habis-habisan sama teman-teman. Tetapi konselornya waktu itu dia malah jawabnya seperti, oh itu hal yang wajar, oh itu hal yang normal terjadi. Ya. Mungkin maksud konselornya itu menenangkan, gitu ya. Mungkin maksud konselornya itu membuat saya nggak semakin terbawa dalam perasaan, jadi dia menunjukkan, oke itu hal yang normal, itu hal yang wajar. Maksudnya supaya menetralkan suasana, gitu ya. Tapi saya nggak menerima seperti itu. Waktu itu saya malah dalam diri saya merasa dia pertama nggak acceptance, dia nggak bisa menerima perasaan saya bahwa saya itu benar-benar merasa minder, tertekan. Saya cuma merasa, oh berarti perasaan saya minder, tertekan itu kayak nggak bisa diterima ya. Kayaknya saya ini harusnya menganggap itu hal yang wajar-wajar saja ya, yang normal-normal saja ya. Saya nggak boleh minder ya. Nah, artinya perasaan yang sesungguhnya nggak bisa diterima. Kemudian saya merasa dia juga nggak understanding, dia nggak bisa memahami posisi saya gitu ya. Karena kan tetap dia harus belajar memahami waktu itu saya masih remaja dan kebutuhan saya terhadap teman sebaya, diterima teman sebaya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dia, konselor yang usianya udah lebih dewasa dari saya waktu itu. Jadi dia nggak bisa menempatkan diri bahwa, oh iya saya bisa memahami betapa beratnya posisimu pada waktu dibully habis-habisan sama teman-teman. Nah, itu saya tidak merasa dapat itu. Gitu. Jadi ini, maaf ini cuma contoh aja. Ada konselor yang saya rasa nggak gitu tepat dia pakai client center gitu ya. Acceptance dia nggak bisa acceptance perasaan saya, nggak bisa accept perasaan saya. Understanding juga nggak ada understandingnya menurut saya. Dia nggak bisa memahami posisi saya waktu. Yang jelas waktu itu akhirnya keluar tuh saya nggak dapat apa-apa dari ruang konseling itu. Saya malah tambah stres, tambah tertekan. Jadi saya nggak merasa puas, gitu. Saya nggak merasa bebas dari rasa tertekan saya. Ya mungkin itu karena kurang diterima, kurang dipahami. Dan juga non-judgmental, gitu ya. Jadi seharusnya konselor itu jangan
Jangan memberi penilaian-penilaian yang subjektif. Boleh memberi penilaian tapi yang objektif. Objektif itu artinya apa? Hanya memantulkan aja. Oh, berarti kamu merasa tertekan begitu ya. Jadi kamu merasa sukar untuk menerima keberadaan hidupmu ya saat ini ya. Jadi kamu semestinya ingin dekat dengan temanmu tetapi kamu merasa tertolak begitu ya. Nah, itu kita cuma gambarkan aja, kayak memantulkan aja perasaan. Jangan langsung masih penilaian yang subjektif. Oh itu biasa, oh itu wajar-wajar saja, itu normal, itu kan menurut sudut pandang konselor itu biasa. Tapi menurut konseling untuk klien itu enggak biasa. Nah itu loh, kita belajar untuk menempatkan diri dari sisi klien, dari konseling. Jangan dari sisi kita sebagai konselor. Kalau mau pakai pendekatan ini, kalau pendekatan yang lain, kitanya beda lagi. Ya. Nah ciri utama terapi ini adalah peranan aktif dalam konseling dipegang oleh konseli, sedangkan konselor itu tadi hanya pasif reflektif, teman-teman. Pasif reflektif itu seakan-akan kita cuma jadi mirror, jadi cermin, merefleksikan, reflektor, memantulkan perasaan dari konseling, supaya konselingnya itu ketika dipantulkan tuh, masuk lagi ke, oh iya ya, berarti saya tertekan, oh iya ya, berarti saya tuh mestinya pengen deketi teman saya, tapi saya malu, oh iya ya, nah itu kayak dipantulkan. Nah yang mantulkan tuh konselor. Nah itu skill yang harus dimiliki konselor atau fasilitator di dalam client center therapy. Nah, ini contoh dialognya. Misalnya ada klien mengatakan seperti ini nih dari terjemahan ya, konselingnya Rogers sekian puluh tahun yang lalu. Itu kliennya mengatakan ini, dan saya mengizinkan diri saya tidak mengharapkan perhatian, kasih sayang atau apa saja, tapi Anda tahu saya seperti seorang anak kecil. Saya seorang anak kecil dalam hal suka disayangi, semacam resiprositas, ya, timbal balik. Dan saya pikir saya akan mulai mengharapkan hal tersebut tanpa harus jadi dingin atau semacam itu. Tapi saya juga berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Ya mungkin agak sulit dipahami karena ini terjemahan. Tapi kalau kita lihat di sini ada satu sisi di mana dia mengatakan saya tidak mengharapkan perhatian, tidak mengharapkan kasih sayang atau apa saja. Tapi di sisi lain dia mengatakan saya seperti anak kecil, ya, dalam hal suka disayangi semacam resiprositas, timbal balik. Dan dia mengatakan bahwa saya berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Nah, mendengarkan kalimat ini, Rogers itu menjadi cermin, memantulkan yang dia katakan, cerminnya yang diungkapkan Rogers ini, dia mengatakan, Anda ingin cinta bersifat mutual. Jadi itu cerminan yang diungkapkan Rogers dari kalimat ini. Jadi kamu itu menginginkan cinta yang timbal balik, mutual itu kan saling menguntungkan, bisa melengkapi. Jadi kalau awalnya dia ngomong, oh saya nggak apa-apa, saya nggak butuh perhatian, saya nggak butuh kasih sayang, itu masih bentuk defense, itu bentuk defense-nya. Tapi setelah diungkapkan semestinya dia tuh lebih membutuhkan bukan itu, dia pengen ya butuh kasih sayang, ya aku ya butuh perhatian, aku ya butuh mutual, butuh timbal balik. Lah itu yang akhirnya dipantulkan oleh Rogers. Nah, akhirnya kliennya jawab, tentu. Nah, berarti benar kan apa yang dipantulkan Rogers ini betul gitu. Nah, kita harus bersifat seperti Rogers di sini. Bagaimana kita bisa memantulkan apa yang diungkapkan oleh klien di dalam pendekatan client center. Nah, nanti berikutnya teman-teman bisa baca sendiri, ada dialog yang lain misalnya seperti ini, itu ada di PowerPoint nanti ya, ada PDF handout-nya itu. Nanti coba latihan di rumah. Kalau kalimatnya seperti ini dari klien, kalau teman-teman jadi konselor atau jadi fasilitatornya, cara mencerminkannya, memantulkannya gimana? Mungkin dalam satu kalimat singkat saja, mungkin hanya dalam 5-6 kata gitu. Jadi Anda merasa, jadi Anda berpikir, nah, hal seperti ini, merasa titik-titik, Anda berpikir titik-titik, itu harus cerminan dari kalimat klien. Ya. Atau ini juga ada latihan yang kedua, kalau kalimatnya seperti ini, kira-kira fasilitator atau konselor, kalau Anda jadi fasilitatornya, harus mencerminkan memantulkan seperti apa. Oh berarti Anda merasa, oh berarti Anda berpikir, nah ini harus cerminan seperti ini. Coba nanti kalian pikirkan dulu di rumah ya, latihan besok di kelas kita diskusikan kira-kira jawabannya harusnya seperti apa ya, supaya kita benar-benar bisa menjadi cermin, memantulkan, merefleksikan apa yang diungkapkan oleh klien, supaya klien ini akhirnya bisa sadar, menjadi entek
segera, oh iya ya aku ternyata seperti ini. Gitu. Nah ternyata teman-teman person center ini juga bisa diterapkan di dalam layanan konsumen teman-teman. Nah videonya nggak bisa saya putar di sini, silahkan kalian nanti buka sendiri di YouTube, judulnya Dealing with Angry Customer. Ini alamat YouTube-nya, tapi di situ dijelaskan tentang seorang pelayan toko, penjual toko yang menjual sepatu. Nah, di situ ada customer yang komplain, yang ibu-ibu yang marah. Nah, di situ ada dua sikap. Yang pertama dari penjaga toko yang pertama itu malah melarikan diri gitu, karena takut dimarahi. Tapi yang penjaga toko yang kedua itu saya rasa dia menerapkan person center, walaupun di video itu nggak disebut person center, itu enggak. Tapi intinya coba kalian dengarkan di video itu, kalian tonton. Intinya dia memantulkan, dia merefleksikan apa yang diungkapkan oleh customer. Sehingga akhirnya customer yang tadinya marah, lama-lama bisa reda, karena dia akhirnya tahu, oh semestinya yang dibutuhkan itu apa. Nah ini salah satu contoh aja, penerapan bahwa person center ini selain di bidang konseling, pendidikan, bisa juga kalau kita mau terapkan di dalam bidang layanan konsumen. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk perkuliahannya. Semoga bermanfaat. Kita belajar untuk memahami teori person center dan bagaimana kita menerapkan, mungkin sederhana dengan teman dulu, teman sebaya, bagaimana kita belajar menjadi pendengar yang baik, fasilitator yang baik, supaya teman kita itu kalau lagi curhat itu dia bisa dipantulkan perasaannya, dan menurut prinsip dari Rogers, orang itu akan bisa memformasi sendiri ya, bentuknya yang tadinya ambiar itu bisa terformasi dan akhirnya teraktualisasi, dapat skill up, bisa meningkatkan diri menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.